Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadliati Zakia dari mahasiswi IAT 18. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Tafsir Tematik 5 tentang moderasi Islam. Tafsir tematik ialah salah satu metode penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Di mana zaman sekarang tafsir tematik memegang peran penting dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat sekarang. Karena persoalan-persoalan yang muncul akan mudah didapatkan solusinya melewati pendekatan penafsiran dengan menggunakan metode tafsir tematik. Langkah-langkah penerapan metode tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Yang pertama, kita harus menentukan tema apa yang akan kita bahas. Setelah kita menentukan tema, kita menghimpun ayat-ayat apa yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian kita menyusun sekuensi ayat sesuai dengan kronologis turunnya, disertai tentang asbabun nuzulnya. Kemudian kita memahami munasabah atau korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. Kemudian kita menyusun kerangka pembahasan yang sempurna, yaitu outline-nya. Kemudian melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan. Kita dibantu dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian yang terakhir kita meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama atau mengompromikannya antara yang umum dan yang khas, yang mutlak dan muqayyad, yang keterkaitan atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan dan pemaksaan. Terus kita membuat kesimpulan tentang tema yang kita bahas tersebut. Analisis tafsir tematik yaitu yang pertama menonjolkan tema, topik atau judul yang telah dipilih. Terus yang kedua adalah pengkajian tema tentang tema-tema yang telah dipilih secara menyeluruh dan secara tuntas dari berbagai aspek sesuai dengan kapasitas dan petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang telah ditafsirkan. Penafsiran ayat Ali Imran ayat 28 menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat ini mengandung dua hal. Yang pertama yaitu melarang memberikan loyalitas dan kasih sayang kepada orang kafir, dan yang kedua membolehkan bertakiyah atau menyembunyikan keimanan karena takut karena lemahnya umat Islam pada kala itu. Tetapi dalam surah tafsir At-Tabari, ayat ini adalah larangan dari Allah kepada orang-orang mukmin untuk menjadikan orang kafir sebagai penolong, pelindung, dan mencintainya. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah melarang hamba-hambanya untuk beriman dan bertawala atau memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir dan mengambil mereka sebagai walinya. Dalam surat An-Nisa ayat 144, Buya Hamka menafsirkan bahwa sudah diperingatkan secara jelas kepada orang yang beriman bahwa mereka sekali-kali jangan berbuat demikian, yaitu jangan dipercayakan pimpinan kamu kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ungkapan Buya Hamka dalam hal ini menjelaskan mengangkat non-muslim menjadi pemimpin adalah sangat dilarang oleh agama Islam. Keingkaran mereka kepada Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan akan menyebabkan rencana pemimpin mereka tidak tentu arah. Kalau demikian, niscaya kamu akan yang mereka pimpin akan celaka. Akhirnya datanglah pertanyaan sebagai sesalan dari Allah. Apakah kamu ingin bahwa Allah menjadikan atas kamu sesuatu kekuasaan yang artinya karena pimpinan suatu umat Islam diserahkan sendiri kepada orang yang bukan Islam atau bukan berjiwa Islam, maka timbullah kekacau balauan dan keruntuhan kaum muslim sendiri. Di saat tertentu, tentu Allah akan memakai kekuasaan menjatuhkan azab siksaannya kepada kamu. Apakah itu yang kamu inginkan? Sebab itu yang orang beriman tidaklah akan menyerahkan kepemimpinannya kepada orang kafir atau kepada orang munafik. Sekarang saya menjelaskan surat Al-Maidah ayat 51. Asbabun nuzul dari ayat ini menurut Ibnu Katsir diturunkan dengan berkenaannya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Jarir.
Berdasarkan beberapa keterangan bahwa Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul telah melepaskan wala kepada Rasulullah dan lebih memilih beraliansi kepada kawan-kawannya dari kalangan Yahudi yang sedang memusuhi umat muslim saat itu. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah melarang hambanya untuk berwala kepada Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir. Siapa saja yang membangkang kepada perintah Allah ini maka akan mendapatkan siksaannya. Orang yang melakukan tindakan tersebut maka akan digolongkan sebagai bagian dari mereka, yaitu orang-orang kafir. Ibnu Jarir juga menunjukkan bahwa adanya larangan secara tegas bagi umat muslim menjadikan non-muslim atau kafir terliput di dalamnya ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, sebagai penolong, sahabat, pendukung, dan mencintai mereka. Jika seseorang melakukan hal demikian, maka Allah berlepas diri darinya dan mereka digolongkan sebagai bagian dari orang kafir. Menurut Sayyid Qutb, larangan tersebut berlaku sepanjang zaman, tidak hanya ditunjukkan kepada kaum mukmin saja di masa Nabi hidup. Kitab larangan dalam ayat ini berlaku untuk seluruh umat Islam kapanpun dan dimanapun hingga hari kiamat kelak. Dalam ayat-ayat tentang kepemimpinan non-muslim. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 28. Yang pertama, menerima segala sesuatu yang menyebabkan dominasi dan kekuasaan orang-orang kafir terhadap mukminin adalah haram hukumnya. Mukminin harus menguatkan posisinya sehingga tidak tersisa jalan bagi musuh atau orang-orang kafir untuk mempengaruhi mereka. Yang kedua, untuk selamat dari kejahatan orang-orang kafir, menyembunyikan akidah atau berkompromi dengan mereka adalah diperbolehkan, tapi dengan syarat taqiyah, itu tidak menyebabkan musnahnya dasar atau prinsip agama. Dari surat An-Nisa ayat 144, Al-Quran menghendaki agar kita umat muslimin tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin kita. Yang kedua, kehidupan dalam tatanan masyarakat yang baik dapat terjadi jikalau pemimpinnya berasal dari kalangan umat muslim yang taat beribadah dan adil dalam memutuskan berbagai perkara. Yang ketiga, kaum muslimin diperingatkan agar berhati-hati dalam meminta pertolongan kepada orang kafir yang memusuhi Islam, karena pertolongan yang didapat dari orang kafir yang memusuhi Islam itu mungkin akan membahayakan kaum muslimin sendiri. Yang keempat, ayat ini menunjukkan dalil akan kesempurnaan keadilan Allah, yaitu bahwasannya Allah tidak akan menghukum sebelum menegakkan argumentasi dan menjelaskan ilmu serta permasalahannya. Hikmah dari surat Al-Maidah ayat 51, yaitu orang kafir adalah musuh Islam sehingga tidak mungkin bagi seorang Islam untuk mengangkat musuhnya sendiri sebagai pemimpinnya. Yang kedua, ketika seorang sampai memilih non-muslim sebagai pemimpin, maka ia menganggap bahwa orang non-muslim lebih baik dari orang Islam dan meridhoi kekafiran mereka. Yang keempat, pelarangan di atas dikarenakan orang-orang non-muslim mengabaikan hukuman Allah. Yang keempat, untuk menjaga kelangsungan hidup, maka orang Islam diminta untuk tidak memilih pemimpin non-muslim yang membenci mereka. Larangan bagi orang mukmin mengambil orang kafir menjadi pemimpin kita tertera pada surat Ali Imran ayat 28, surat An-Nisa ayat 144, dan surat Al-Maidah ayat 51. Quraisy Shihab telah melihat bahwa ayat tersebut merupakan berita larangan yang ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi Quraisy Shihab memberikan pengecualian terhadap larangan tersebut dengan syarat jika ada kemaslahatan kaum muslimin dari pengambilan itu, atau paling sedikit tidak hanya kerugian yang dapat menimpa kaum muslimin. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini merupakan seruan bagi orang mukmin agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia atau teman akrab, tempat menyimpan rahasia, serta pembela atau pelindung, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ayat ini mengandung kecaman karena Allah mengatakan akan memberikan siksaan bagi mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagaimana firman-Nya, maukah kamu memberikan alasan yang nyata bagi Allah untuk tidak menyiksa dirimu. Redaksi demikian menekankan bahwa buruknya perilaku tersebut baru tingkat mau saja mereka telah dikecam, apalagi benar-benar menjadikan mereka sebagai tempat atau sebagai aulia, teman akrab, bahkan pemimpin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.